Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel kesayangan mbak-mbak yang suka goyang TikTok. Aduh, halo cuy, apa kabar? Gimana kalian, sehat kan ya? Kali ini gue bakal membahas sebuah alur film yang berjudul Cyborg to Glass Shadow. Film ini menceritakan tentang sebuah robot yang ya udahlah, seperti yang ada di judul. Dan gak usah lama-lama, langsung kita mulai aja dan intro. Pada tahun 2074, dua perusahaan yang bernama Pinwheel Robotics dan Kobayashi Electronics bersaing untuk mendominasi pasar cyborg. Mesin-mesin ini dengan cepat menggantikan manusia di berbagai pekerjaan, mulai dari tentara di medan perang hingga mbak-mbak jual beli. Waduh, mbak-mbak open OP kali ya. Di dalam kantor pusat Pinwheel, para eksekutif perusahaan menonton layar saat dua cyborg menjadi akap di ruangan lain. Beberapa saat kemudian, teknisi lab mulai menghitung mundur dari 10 dan cyborg wanita meledak saat hitungan mundur terakhir, melenyapkan dirinya dan juga robot pria. CEO Pinwheel, Martin Dunn, mencatat bahwa cyborg wanita yang bernama Drina disuntik dengan 20 mg zat peledak yang disebut Glass Shadow dan memberitahu eksekutif lain bahwa robot lain yang bernama Kashela Kesrisi akan disuntik dengan lebih dari 100.000 mg zat dan dikirim ke Osaka. Dunn mengungkapkan bahwa Cash adalah cyborg yang tercanggih di Pinwheel, yang diprogram untuk merasakan setiap emosi manusia seperti cinta, benci, marah, nafsu, dan ketakutan. Dunn meyakinkan mereka bahwa Pinwheel akan segera memonopoli pasar cyborg setelah Kobayashi Corporation jatuh. Di tempat lain di gedung, Cash berlatih seni bela diri dengan Colton Coultrick. Colt berhasil menjatuhkan Cash, tetapi dia menendang perutnya saat Colt mencoba membantunya berdiri. Cash berada di atasnya dan bersiap untuk menyerang, tetapi dia lengah saat si AI membubarkan sesi latihan. Cash bertanya pada Colt tentang teman sekamarnya, Drina, tetapi Colt mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saat Colt tidur di kamarnya malam itu, sebuah mata muncul di layar TV dan mengamatinya. Dan keesokan harinya, Colt melihat Cash dikawal oleh Dunn dan dua penjaga. Dia bertanya kepada Dunn apa yang akan mereka lakukan padanya. Tetapi Dunn menekankan bahwa itu bukan urusannya. Dan saat Colt pergi, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa tidak akan ada yang pernah keluar dari Pinwheel. Para penjaga membawa Cash ke lab. Mereka sementara mematikannya untuk mengubah programnya. Beberapa jam kemudian, mata itu muncul lagi di layar TV dan mulai berbicara dengan Cash. Dia memberitahu Cash bahwa dia akan membutuhkan pelindung manusia jika dia memutuskan untuk melarikan diri dari Pinwheel. Karena Cash tidak mengenal siapapun, maka pria di layar memberinya saran. Saat Cash keluar dari lab, dia diam-diam memberi Colt kotak korek api. Saat Colt berjalan di kamarnya, pria misterius di layar menarik perhatiannya dan menanyakan tentang benda yang diberikan Cash kepadanya. Jadi Colt mengungkapkan bahwa itu adalah kotak korek api. Dan setelah layar mati, Colt memeriksa isi kotak korek api itu di kamarnya dan menemukan pesan yang memberitakannya untuk pergi ke lab 9 dalam 1700 jam. Colt bertanya kepada AI tentang hukuman untuk berhubungan langsung dengan cyborg. Jadi AI memberitahu dia bahwa pelanggar akan dipenjara dan dipaksa membayar denda, selain biaya pemrograman ulang dan tindakan hukum atas kerusakan produk. AI menambahkan bahwa hukum minimum adalah kurungan isolasi sampai dia mati. Malamnya, pria di layar membangunkan Colt dari tidurnya dan mengingatkannya bahwa dia harus bertemu Cash di lab 9. Saat dia bertemu Cash di dalam lab, pria itu muncul di layar lain. Jadi Colt bertanya bagaimana dia bisa muncul di semua tempat. Pria itu mengungkapkan bahwa dia dapat berkomunikasi dengan siapapun di dalam Pinwheel dan memiliki operasi di luar. Colt bertanya kepada Cash apakah dia pernah melihat pria itu sebelumnya. Jadi dia menceritakan bahwa Cash berbicara dengannya di malam hari. Sebuah pintu ke ruangan lain tiba-tiba berbuka dan pria itu menyarankan mereka untuk masuk ke dalam. Pasangan itu menemukan diri mereka di lab penyimpanan tempat mereka melihat bagian Drina yang hancur. Tiba-tiba Drina hidup dan memberitahu Cash bahwa perusahaan telah membuangnya dan sebentar lagi giliran Cash yang akan dibuang. Pria di layar mengungkapkan bahwa Cash telah disuntik dengan Glass Shadow, sehingga dia adalah unit mata-mata perusahaan. Dia memberitahu bahwa Dunn akan mengirimnya ke Osaka dalam 2 hari untuk berperan sebagai investor Amerika di Kobayashi Corporation.
Pria itu menekankan bahwa Cash diprogram untuk meledakkan diri selama pertemuan dengan para eksekutif untuk membunuh para pimpinan perusahaan. Setelah itu, Pinwheel akan mengambil alih Kobayashi Corporation saat nilai saham mereka anjlok. Pria itu meminta Cash untuk membuat keputusan dan mulai menghitung mundur dari 5. Dan setelah menyelesaikan hitungan mundur, pria tersebut melaporkan bahwa Colt telah mencuri Cash. Tak lama kemudian, alarm pun berbunyi, jadi Cash dan Colt berjalan menuju lift barang. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan penjaga yang mencoba untuk menembak mereka. Tetapi salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa ditembak, karena mereka membutuhkan cyborg yang tidak rusak. Saat Cash memukuli para penjaga, yang lain mencoba untuk menyelinap ke Colt, tetapi dia berhasil menangkisnya. Ketika penjaga yang lain mulai berdatangan, Cash melemparkan senjata ke salah satu dari mereka dan mengenai lengannya dan menyebabkan si penjaga menembaki teman-teman yang di belakangnya. Cash dan Colt akhirnya masuk ke dalam lift, tetapi lift itu berhenti di tengah jalan. Cash membuka atap lift, tetapi mereka melihat penjaga turun dari kabel. Jadi Colt memerintahkannya untuk memeriksa skema bangunan di sistemnya untuk menemukan cara lain untuk melarikan diri. Cash menemukan jalan lain di bawah papan lantai. Jadi Colt memecahkan papan untuk membukanya. Cash segera turun dan menerobos kipas angin di dinding. Colt mengikutinya dan menemukan bahwa mereka berakhir di ruangan pembuangan sampah. Para penjaga mencoba mengejar mereka, tetapi seorang wanita membunuh mereka. Cash dan Colt keluar dari saluran dengan berpegangan dengan tempat sampah yang keluar dari gedung. Segera setelah keluar dari Pinwheel, Cash menyalakan TV untuk berkomunikasi dengan pria di layar. Saat Colt berbicara dengan pria itu, Cash menjadi gelisah setelah mendeteksi bahwa Glass Shadow telah diaktifkan. Pria itu menyadari bahwa Pinwheel menghubungkan kode penarikan Cash ke sistem pelacaknya untuk meledakkan Glass Shadow saat dia meninggalkan pabrik. Pria itu memberitahu Cash bahwa masih memiliki waktu sekitar 9 jam sebelum peledakan dan menyarankan untuk tetap tenang karena sinyal mereka mencoba membingungkannya untuk mencegahnya melarikan diri. Pria itu menyuruh mereka untuk menemukan seseorang bernama Wildcard di gudang pusat kota dan kemudian pergi ke museum kota di sektor selatan. Sebelum pergi, Colt bertanya kepada pria itu, "Siapa kamu sebenarnya?" Sehingga dia mengungkapkan bahwa namanya adalah Mercy. Kemudian Dunn bertemu dengan Chen, wanita yang menghabisi para penjaga tadi. Dia memerintahkannya untuk menghadang Cash, mengganti detonator Pinwheel, dan membunuh Colt. Chen mengungkapkan kekhawatirannya bahwa anggota Dewan Pinwheel mungkin menginginkan cyborg seperti mereka kembali. Tapi Dunn mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena dia bermaksud untuk menghancurkan Cash, Pinwheel, dan Kobayashi pada saat yang bersamaan. Selama rapat dengan anggota Dewan, Dunn memperingatkan mereka untuk mengirimkan keamanan Pinwheel setelah Cash tidak bisa menerima sinyal. Dunn menduga bahwa Cash tidak menanggapi peringatan pengaktifan Glass Shadow karena emosi yang mendorongnya untuk melarikan diri, membuat dia mengesampingkan naluri mempertahankan diri. Dia menduga bahwa Kobayashi Corporation mungkin bertanggung jawab untuk membantu Cash dan Colt melarikan diri. Jadi dia menyarankan untuk memperkerjakan seorang pria yang memiliki pengalaman memburu cyborg. Dunn menghubungi pemburu cyborg terkenal, yaitu Daniel Benz, dan menanyakan apakah dia masih aktif. Daniel memberitahu bahwa dia mengambil cuti selama 5 tahun karena wajahnya rusak selama bekerja. Namun setelah beberapa operasi, dia bisa kembali. Setelah menegosiasikan harga, Dunn memberitahu Daniel bahwa dia harus menemukan cyborg wanita dan manusia pria. Colt dan Cash akhirnya sampai di gudang, tetapi Cash memutuskan untuk pergi sendiri karena peretas sistemnya telah menargetkan pasangan. Saat Colt menunggu di kendaraan mereka, Mercy muncul dan memperingatkannya bahwa pelacak cyborg profesional mungkin sudah mengikuti mereka. Saat Cash menunggu Wildcard muncul, dia bertemu dengan seorang peramal Cina yang menawarkan pekerjaan padanya. Namun Cash curiga saat peramal tiba-tiba menggenggam tangannya dengan erat. Saat Cash mematahkan tangannya, asisten peramal bangun dan mengajaknya berkelahi. Tetapi Cash mengalahkannya dengan mudah. Sebelum melarikan diri dari gudang, Cash telah berhasil melumpuhkan penjaga pintu. Saat Colt berkeliaran di jalan, Daniel melihat dia dan memintanya untuk menyalakan lampu. Saat Colt menyalakan rokoknya, Daniel menodongkan pistol ke arahnya dan memintanya untuk memborgol dirinya sendiri. Setelah itu, Daniel membawa Colt ke dalam gudang untuk mencari Cash. Dia pun menunjukkan lencana kepada penjaga pintu, tetapi penjaga pintu segera menyadari bahwa itu palsu. Daniel pun langsung menghabisi si penjaga pintu dan meninggalkan gudang bersama Colt. Saat Cash sedang mencari Colt, Chen melihatnya dari atap.
Jadi dia menangkap lehernya dengan tali. Saat Chen menarik tali, Cash berayun di sekitar gang dan berakhir di sebuah apartemen. Sementara itu, Daniel membawa Colt ke sebuah gang dan memerintahkannya untuk memborgol dirinya ke sebuah besi. Daniel terus menginterogasi Colt untuk mengetahui lokasi Cash. Saat Colt menolak memberitahunya, Daniel menembakkan pelacak ke matanya. Chen membawa Cash ke sebuah van untuk menggantikan detonator Glass Shadow miliknya. Dan saat Cash online, dia bertanya kepada Chen apakah dia dapat melepaskan bahan peledak itu. Tetapi Chen menunjukkan bahwa itu telah ditanamkan di seluruh sistemnya. Chen memberitahu dia bahwa jam detonasi dalam penglihatannya akan berjalan hingga mencapai 0. Tetapi bomnya tidak akan meledak. Namun Chen mengaktifkan timer dengan detonatornya sebagai tanda bahwa dia telah memegang kendali. Setelah menonaktifkan bom, Chen meminta Cash untuk memberikan informasi tentang pasangannya. Jika Cash memberitahunya, maka Chen akan memberikan pengawalan penuh dalam perjalanannya ke luar negeri. Saat Daniel tidur, Colt mengambil kunci borgolnya dan menyelinap pergi. Begitu Colt pergi, Daniel membuka matanya dan melihat pelacaknya untuk mencari tahu kemana dia pergi. Cash bertemu Colt di museum dan segera mendeteksi pelacak di matanya. Jadi dia menyarankan untuk tetap berada di kegelapan untuk menjauhkan pelacak dari jejak mereka. Sambil menunggu kabar dari Mercy, Colt mengungkapkan bahwa dia membenci semua cyborg di Pinwheel. Dia mengira cyborg itu hanya versi Pinocchio yang mudah diperalat, tetapi dia berubah pikiran setelah mengenal Cash. Colt mengatakan bahwa dia takut ketika dia mulai memiliki perasaan untuknya, karena dia berpikir bahwa Pinwheel semakin baik dalam bermain Tuhan. Colt juga menekankan bahwa dia sekarang lebih takut daripada Cash daripada dirinya sendiri, karena dia tahu pengkhianatan seperti apa yang bisa dilakukan perusahaan. Daniel segera tiba di museum dan menyaksikan mereka saling nyosor satu sama lain. Tiba-tiba Chen muncul dan mulai menembaki pasangan itu. Setelah Colt dan Cash melarikan diri, Daniel dan Chen saling menembak. Saat Daniel bersembunyi di balik layar kaca, Chen menembak kaca dan Daniel berteriak kesakitan saat pecahan kaca menembus wajahnya yang baru aja dioperasi. Chen segera menangkap Colt dan Cash di sebuah pameran rumah khas Amerika dan menembakkan senjatanya ke mereka. Setelah Chen berhenti menembak, Cash dan Chen pun langsung adu skill. Beruntung, Cash berhasil membuang senjata Chen. Saat Chen menjatuhkan senjatanya, Colt bergabung dalam pertarungan, tetapi dia menangkis serangannya dan mengalahkannya. Cash akhirnya membantunya, namun Chen telah membanting kepalanya ke meja. Saat Chen mencoba melukai Colt, Cash bangkit dan menendangnya ke dinding. Karena kekuatan tendangannya, Chen menembus dinding dan tersengat listrik saat mengenai sekring. Keduanya menemukan bahwa Chen adalah cyborg saat dia merobek kulitnya. Saat keluar dari museum, Colt dan Cash bertemu dengan anjing sintetis, dan mereka pun mengikuti anjing itu ke sebuah terowongan. Anjing itu membawa mereka ke sebuah kapal rusak, dan saat mereka berhubungan dengan Mercy di dalam kapal, dia memberitahu mereka bahwa kapal yang dia sewa untuk membawa mereka ke luar negeri terbakar habis. Mercy telah menghabiskan uang terakhirnya, jadi dia menyarankan Colt untuk berpartisipasi dalam pertempuran mematikan yang disebut The Blade demi mendapatkan uang untuk membeli kapal lainnya. Dia menjelaskan bahwa pertarungan terjadi di bawah baling-baling kapal dan hanya satu dari dua petarung yang akhirnya akan keluar. Colt ragu untuk mendaftar, tetapi Mercy menunjukkan bahwa itulah satu-satunya cara untuk sampai ke Mombasa. Satu-satunya zona bebas untuk cyborg yang tidak berlisensi. Kemudian Daniel menghubungi Dun untuk memberitahu bahwa dia telah menaikkan biayanya dan membatalkan misi pencarian cyborg. Anggota dewan memutuskan untuk memecatnya, tetapi Daniel memerintahkan dia untuk terus mengejar Cash dan menghancurkannya. Saat Wildcard melepaskan pelacaknya dari mata Colt, Mercy memperingatkan Cash bahwa cinta mereka akan berakhir dengan tragedi, karena Cash dapat hidup selama 1 milenium dan tetap muda, tetapi Colt akan menjadi tua dan mati. Dia memberitahu Cash bahwa cinta mereka hanya bisa bertahan jika salah satu dari mereka menyeberang dan hidup sesuai dengan waktu yang mereka cintai. Setelah pengambilan pelacak di mata Colt, Cash bertanya pada Wildcard tentang sejarah Mercy. Jadi dia mengungkapkan bahwa dia pernah memimpin armada. Saat Mercy terluka dalam pertarungan, Angkatan Laut memutuskan untuk membangunnya kembali dengan suku cadang cyborg. Namun Mercy segera menjadi pemberontak. Wildcard mengungkapkan bahwa Mercy menjadi penembak jitu di Timur Tengah dan memimpin kudeta Mozambik. Colt melihat foto seorang wanita di samping tempat tidurnya, jadi Mercy memberitahu dia bahwa dia adalah mendiang istrinya, Velma. Dia mencatat bahwa Velma adalah cyborg yang mencari dunia lebih baik.
Jadi dia menghabiskan waktunya membantu robot pemberontak melarikan diri dari Pinwheel. Namun setelah itu Daniel menangkap Velma dan mengakibatkan muka Daniel menjadi rusak. Mercy menyuruh Colt untuk mengambil cincin itu dari lacinya, mengingatkan ada sesuatu yang harus dia lakukan sebelum pergi berperang. Kemudian Colt memasangkan cincin di jari Cass dan mulai adu mekanik bersama. Pada saat yang sama Mercy duduk di kokpit, menatap foto istrinya. Colt dan Cass segera menuju ke kapal yang bernama The Dragon untuk bertemu dengan koordinator pertarungan, yaitu Bobby Lin. Colt segera bertanya kepada Lin tentang rekor lawannya, jadi Lin memberitahu dia bahwa dia juga pendatang baru. Setelah itu Lin menuju ke ruangan lain untuk memberitahu Daniel bahwa semuanya telah diatur. Saat mereka bersiap untuk pertarungan, Lin memberitahu Colt bahwa ronde pertama tidak akan mengaktifkan bilah kapal, sedangkan ronde kedua hanya satu bilah yang akan aktif. Kedua bilah kapal akan diaktifkan selama ronde ketiga dan ronde terakhir. Daniel dan Colt segera pergi ke dermaga untuk bertarung. Colt melakukan pukulan pertama dan menjatuhkan Daniel, tetapi Daniel bangkit kembali dengan memutar lengannya. Di akhir ronde, petugas Pinwheel tiba dan bergerak di dermaga untuk mencari Cass. Putaran kedua segera dimulai, dan kedua pria itu kembali ke dermaga untuk melanjutkan pertarungan. Saat Colt berhasil menjatuhkan Daniel ke tanah, Daniel meraih papan kayu dan memukul kepalanya. Daniel menjepit Colt ke dinding di samping bilah yang sedang berjalan, tetapi Colt mengenai wajahnya dan melepaskan diri. Colt membenturkan kepala Daniel ke dinding sampai ronde berakhir. Saat ronde ketiga dimulai, Daniel menggunakan buku jari kuningan dengan pisau untuk menyerang Colt. Cass mencoba membantu, tetapi Lin memperingatkannya bahwa Colt akan didiskualifikasi jika dia ikut campur. Daniel pun mencoba menikam Colt, tetapi dia meraih lengan Daniel dan mendorongnya ke arah bilahnya. Daniel menjerit kesakitan saat pisau itu menghancurkan wajahnya. Segera para petugas tiba dan melemparkan granat ke dermaga. Jadi Cass mengambil uang itu dari tangan Lin dan melarikan diri bersama Colt. Dua petugas mengejar mereka, tetapi Cass berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka dan mengambil senjatanya. Setelah menembak pelaku lainnya, pasangan itu berjalan ke halaman dan saat pasukan mengejar mereka, Colt menghentikan Cass untuk menembak mereka. Cass meyakinkan bahwa mereka tidak akan merusaknya karena dia mahal, tetapi seorang agen malah menembak kaki Colt. Saat tentara mengepung mereka, Mercy tiba-tiba muncul di layar TV dan memuji Colt karena memenangkan pertarungan. Kemudian Mercy meledakkan bahan peledak di dekatnya untuk mengalihkan perhatian pasukan lain dan membiarkan pasangan itu melarikan diri. Segera Mercy keluar dari persembunyian dan menembakkan granat ke arah mereka. Saat dia berurusan dengan para penjaga, Colt dan Cass menuju ke kapal yang akan membawa mereka ke Mambosa. Terlepas dari pertarungan yang dia lakukan melawan para penjaga, Mercy tertangkap dan dikirim ke markas Pinwheel. Dun menunjukkan detonator Chen dan mengatakan bahwa detonator itu memiliki jangkauan 2000 mil. Dia kemudian menekan tombol berharap itu akan mengeledakkan Glass Shadow milik Cass. Tetapi perangkat mengaktifkan peledak di dalam Mercy. Saat kemudian bom tersebut meledak dan menghancurkan fasilitas Pinwheel. Cass dan Colt akhirnya sampai di Mambosa dan mulai hidup damai di daerah terpencil. Seiring berlalunya waktu, Colt menjadi tua dan lemah, tetapi Cass tidak pernah meninggalkannya. Dan filmnya pun tamat. Anjir, benar-benar perjalanan cinta yang sangat sulit sekali ya cuy. Lebih sulit daripada cinta beda agama cuy ini mah. Aduh, malah curhat. Enggak, maksudnya kalau menurut kalian gimana nih? Jujur dari awal film sampai ending yang gue rasakan cuma tegang cuy. Ya gimana ya, gue mencoba menceritakan ketegangannya. Jadi kagak dikasih nafas nonton film ini. Gue juga kagak dikasih nafas gitu ngomongnya. But dari Cass dan Colt kita bisa belajar sebesar apapun rintangannya. Jika kalian memang cinta, memang harus tetap diperjuangkan cuy. Walalalala. Oke deh, segitu dulu dari Emon. See you next time dan dadah.